Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Juliati, SHMH dari Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Spesialisasi saya adalah mengajar di bidang hukum perdata. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang dikenal dengan PDD UKT PT. Yang mana dalam video ini menjelaskan terkait pengajaran dengan menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment, sesuai yang diinginkan dalam sertifikasi dosen tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya dalam pengajaran, yaitu Hukum Perdata yang berbobot 4 SKS yang biasanya diajarkan untuk mahasiswa semester 2. Adapun deskripsi singkat mata kuliah, yaitu secara substansial menjelaskan tentang hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum yang bersifat privat. Mahasiswa akan mempelajari sistematika hukum perdata yang terdiri dari hukum orang dan keluarga, hukum harta kekayaan, perikatan pada umumnya, serta pembuktian dan daluarsa. Kemampuan yang diharapkan untuk lulusan yang telah mempelajari mata kuliah ini yaitu yang pertama, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, menguasai konsep, teori, dan asas-asas hukum. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang keempat, mampu mengidentifikasi masalah hukum dan menyelesaikan secara prosedural dan profesional. Adapun materi kuliah pada mata kuliah Hukum Perdata dikarenakan berbobot 4 SKS, maka diajarkan 2 kali dalam seminggu. Di minggu pertama, sebelum masuk ke pengantar Hukum Perdata, akan dilaksanakan kontrak perkuliahan dan sistem penilaian kepada mahasiswa. Setelah itu dilanjutkan dengan pengantar Hukum Perdata yang berisi tentang konsep perdata, pengertian dan ruang lingkup hukum perdata, secara perkembangan hukum perdata di Indonesia, sistematika hukum perdata, hubungan antara hukum perdata dan hukum publik. Di minggu kedua akan diajarkan tentang hukum perorangan. Dalam hukum perorangan dibahas tentang pengertian subjek hukum, orang dan badan hukum, sifat hukum perdata, dan perihal domisili serta pencatatan sipil. Di minggu ketiga dan keempat dibahas mengenai hukum keluarga yang berkaitan dengan hukum perkawinan. Di dalam hukum perkawinan diajarkan tentang pengantar hukum perkawinan, asas-asas pokok dalam undang-undang perkawinan, dasar-dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan dan pembatalan perkawinan, harta benda dalam perkawinan dan pengecualiannya, hak dan kewajiban suami istri, perkawinan campuran, dan putusnya perkawinan serta akibatnya. Di minggu kelima dan keenam dilanjutkan dengan hukum keluarga lanjutan. Dalam hal ini membahas tentang kedudukan hukum anak dalam perkawinan, hak dan kewajiban orang tua, hak dan kewajiban anak, dan juga perwalian. Setelah selesai di hukum keluarga lanjutan, akan masuk di minggu ketujuh, yaitu membahas mengenai hukum waris. Dalam hal ini akan dipelajari tentang pengaturan hukum waris di Indonesia, istilah dan pengertian hukum waris, waris dalam lingkup KUH Perdata, hukum Islam dan hukum adat, serta penggolongan dan pembagian ahli waris. Pada minggu ke-8, sebelum dilaksanakan ujian tengah semester, akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap pengetahuan mahasiswa dengan memberikan kuis, baik itu berupa kuis tertulis maupun kuis secara lisan. Selain itu, akan dinilai berdasarkan tugas, dalam hal ini berbentuk rangkuman. Setelah melaksanakan ujian tengah semester, akan dilanjutkan pada minggu ke-9 dan minggu ke-10 mengenai hukum benda. Hukum benda dalam hal ini diajarkan tentang pengantar hukum benda, pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda terdaftar dan tidak terdaftar, hak kebendaan, benda dan bagian-bagiannya. Pada minggu ke-11 dan minggu ke-12
akan dilanjutkan tentang hak kebendaan dan hak perorangan. Dalam hal ini, diajarkan tentang pengertian dan ciri-ciri hak kebendaan dan hak perorangan, bagaimana jika terjadi benturan hak, termasuk juga hak istimewa atau yang dikenal dengan privilege, serta hak retensi. Di minggu ke-13 dan minggu ke-14 akan diajarkan mengenai hak milik, levering atau penyerahan, dan bezit atau kedudukan berkuasa. Dalam pelajaran ini akan diajarkan mengenai pengertian dan ciri-ciri hak milik dan juga bezit, pembatasan hak milik dan bezit, syarat dan penerapannya, serta macam-macam levering beserta juga gugatannya. Pada minggu ke-15 akan diajarkan tentang hukum perikatan, pembuktian, dan daluarsa. Dikarenakan adanya mata kuliah hukum perikatan non waris dan juga hukum acara perdata di semester berikutnya, maka pada hukum perdata hanya diajarkan mengenai umumnya saja, yaitu perikatan pada umumnya, perbuatan melawan hukum, pembuktian dalam perdata, serta daluarsa. Sebelum dilaksanakan ujian akhir semester pada minggu ke-16, akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap pengetahuan mahasiswa. Dalam hal ini biasanya dilakukan kuis baik secara lisan maupun tertulis dan juga pengumpulan dalam tugas-tugas. Setelah itu akan dilakukan penilaian sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Daftar pustaka atau referensi utama yang digunakan dalam pembelajaran hukum perdata tentu saja adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, ada Hukum Perdata Indonesia oleh PNH Simanjuntak, Perkembangan Hukum Perdata Indonesia oleh Prof. Muhammad Isnaini, dan pendukung yaitu Hukum Orang dan Keluarga oleh R. Sutojo dan Martalena Pohan, dan juga Pokok-pokok Hukum Perdata oleh Prof. Subakti. Adapun beberapa aplikasi yang digunakan sebagai penunjang dalam pembelajaran ini antara lain seperti Zoom Meeting, WhatsApp Group untuk melakukan diskusi di luar jam pembelajaran, dan juga ada Aksara yang merupakan Learning Management System atau yang dikenal dengan LMS di lingkup Universitas Boswa. Demikian pemaparan terkait pengajaran sesuai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, berikut cuplikan video kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka atau offline. Selamat siang. Jadi hari ini kita melanjutkan materi tentang hukum benda kaitannya dengan perikatan. Kenapa ibu bilang kaitannya dengan perikatan? Karena ini berkaitan dengan hak kebendaan dan hak perorangan. Sekarang pasal berapa lagi tentang benda? Pasal hukumnya hukum benda, pasal berapa? Pengertiannya benda. Hah? Hukum benda. Berapa? Pasal 499 BW apa bunyinya itu benda? Sekarang. Teleting. Menurut undang-undang yang dinamakan kebendaan adalah setiap barang dan setiap hak yang dapat dikuasai oleh pemilik contohnya sertifikat, saham, hutang. Ya, jadi definisi tentang benda ada di pasal 499 itu berupa barang. Kalau berkaitan dengan buku 3, di mana dasar hukumnya buku 3 Rasianto. Dasar hukumnya buku 3. Ada yang tahu? Buku 3, siapa? 1338. Hah? 1338 bunyinya. Itu atas kebebasan berkontrak sebelumnya itu. Di buku 3 dimulai dari pasal berapa? Coba dibuka BW-nya. Itu yang
mana dapat unik. Tiap-tiap perikatan lahir dari perjanjian maupun karena undang-undang. Pasal berapa itu? Pasal 1233. Pasal 1233. 33. Apa bunyinya di situ? Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Nah, jadi dikatakan bahwa tiap-tiap perikatan masuk berapa tadi? Bahwa 1233. 1233. ini tentang perikatan. Tentang perikatan tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa ini yang dimaksud dengan perikatan. Cuma disebutkan bahwa perikatan itu timbul karena adanya apa yang pertama? Persetujuan atau perjanjian, ya, maupun karena undang. Ya. Ini kaitannya sama buku 3. Coba diperhatikan di slide, ya. Hak kebendaan itu masuk di buku 2 sumbernya, ya. Sedangkan hak perorangan ada di buku 3. Jadi diperhatikan bahwa hak perorangan itu hanya berkaitan dengan masalah perhutanan, masalah pinjam meminjam yang menimbulkan ada hutang dan ada hak tagih, ya. Jadi beda, hak kebendaan adalah bendanya, hak terhadap benda tersebut, sedangkan hak perorangan adalah hubungan yang timbul masalah perhutanan ini berkaitan sama ini, ya. Ini tentang hak perorangan. Jadi hak perorangan ini timbul karena ada perjanjian, ya. Jadi kaitannya antara yang ini buku 3 dengan buku 2 itu saling berkaitan, ya. Contoh, ada di masalah kedudukan dalam mempertahankan hak. Hak kebendaan dia bersifat absolut atau mutlak. Artinya apa? Berdasarkan tadi pengertiannya, dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Ya, jadi kalau hak kebendaan itu terserah siapapun orangnya, di mana bendanya pergi, bisa dipertahankan di situ. Ya. Kalau dia perorangan, dia bersifat relatif. Apa yang dimaksud dengan relatif? Artinya hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja. Kenapa dikatakan orang tertentu? Misal, ibu berutang sama siapa namanya? Ugi. Ibu sama Ugi ada perjanjian utang piutang. Ibu pinjam uangnya Ugi 50 juta misalkan. Bikin perjanjian pinjam-pinjam, ya, pinjam-pinjam uang 50 juta. Kapan kita bayar, Bu? Bulan depan. Oh, perjanjiannya 1 bulan. Bulan depannya Ugi datang ke rumah ibu, ya, mau menagih bawa perjanjiannya tadi, ya. Ibu tidak ada, misalkan ibu kabur keluar daerah, Ugi tidak bisa datang. Yang di rumah ada anak atau orang tuanya ibu, ya. Bisa tidak Ugi tagih orang tua sama anaknya ibu? Bisa. Bisa. Yang bikin perjanjian utang piutang siapa? Ibu. Semua ini. Ya, jadi untuk masalah perjanjian itu terikat hanya bagi para pihak. Siapa yang buat? Ugi dengan ibu. Untuk masalah anak ibu sama orang tua ibu yang tidak tahu menahu, dia tidak bisa ditagih. Jadi Ugi hanya bisa mempertahankan hak perorangannya kepada ibu. Masalah hak tagih. Kenapa? Tapi kalau tidak ada anunya, masalah perjanjian semua bisa. Ada surat perjanjiannya. Itu dia bikin perjanjian. Nah, Kalau tidak bikin perjanjian bagaimana? surat perjanjian harus ada perjanjian. Kalau Biasakan khidmat terting, biasakan kalau kita bikin masalah, terutama kalau itu nominal yang besar, ya. Kalau kita orang hukum, usahakan ada hitam di atas putih, harus ada bukti. Nanti kalau misalnya kamu mau gugat, misalkan kamu cuma percaya, pinjam orang uang 100 juta, lisan ji, cuma secara lisan saja. Yang bagaimana nanti pembuktiannya kalau pengadilan kamu mau gugat saya uang prestasi, gitu. Jadi usahakan masalah perjanjian, apalagi berkaitan sama perhutanan, ada perjanjian. Tapi ibu katakan bahwa hak perorangan itu bersifat relatif, hanya dapat dipertahankan terhadap para pihak tadi, tidak bisa sama orang lain. Beda sama benda, dimanapun bendanya, misalkan lah bendanya kayak misalkan jamnya ibu berpindah ke siapa nama lagi? Iva. Baru berpindah lagi ke siapa? Revi. Nah,
dari Iva tadi diambil sama Iva terus dijual ke Devi, tapi ibu bisa mempertahankan kemanapun jangan itu. Ya, beda sama perjanjian hanya bagi para pihak. Doi deswit artinya hak yang mengikuti kemanapun benda itu pergi. Yang ibu kasih contoh tadi, misalkan jamnya ibu, ya ibu simpan di sini, pas ibu keluar, misalkanlah jamnya ibu berharga misalnya, pas ibu keluar si Ugi dapat, saya punya jam Ugi, saya ambil dulu, diambil sama Ugi, ya sama Ugi dijual ke Syafa. Syafa ada jam saya dapat, dan saya jangan bilang dapat, jam ada jam saya. Siapa saya punya jam, saya butuh uang, saya mau jual. Berapa Ugi? Misalkan harga jam itu di pasaran harganya 5 juta. Tapi karena siapa lagi butuh uang, saya jual 2 juta. Ya, si Safa beli ke Ugi. Ya, ibu misalkan pada saat di kelas ibu lihat, ih siapa dia pakai jam? Ya. Terus bilang siapa? Saya beli dari Ugi bu. Ugi bilang, saya punya ini bu. Kalau bisa saya bisa membuktikan bahwa itu adalah jamnya saya bisa mempertahankannya di Safa. Karena jam itu sekarang berada di Safa. Urusannya Ugi sama Safa, misalkan Mas Safa bilang kita sudah bayar 2 juta ke Ugi, saya rugi dong. Itu urusan antara Safa ke Ugi. Ibu bukan menyebutkan, ibu mengambil kembali itu jam. Jadi itu yang maksudnya dari di situ. Hak itu melekat ke bendanya, kemanapun benda itu pergi mengikuti. Meskipun lagi sama nanti jual ke mata letih jual lagi ke harian, misalkan saya bisa pertahankan terhadap siapapun. Yang penting benda itu ada di situ, ya, paham ya? Nah, terus kalau dia hak perorangan, tidak ada hak yang mengikutinya. Kenapa? Karena itu tadi hak perorangan itu relatif, hanya bisa dipertahankan sama orang tertentu, orang yang ditempati bikin perjanjian. Tidak ada bendanya di situ. Cuma masalah perjanjian utang, ya, paham ya? Terus hak yang didahulukan dalam pembayaran, ya, yaitu derwit de preferensi. Ya, preferensi itu didahulukan, konkuren itu dia tidak didahulukan. Ini nanti kaitannya sama kreditur ya. Jadi ingat, kreditur sama debitur. Kalau debitur apa lagi? Sini apa? Desi. Yang mana yang berutang di sini? Nah, debitur orangnya berutang. Ya. Kalau si kreditur yang ditempati berutang. Yang punya hak tagih. Nah, ibu kasih contoh masalah, perhatikan masalah derwit de preference, ya. Artinya apa? Berarti dia punya hak didahulukan. Dia duluan yang dibayar. Kalau dia bersifat hak kebendaan, ya. Beda sama hak perorangan. Hak tagih. Hak tagihnya itu hanya bersifat tidak didahulukan. Ibu kasih contoh pasal kasus, ya. Seharusnya misal ibu berutang sama sampai kan Julia. Ibu berutang sama Juli misalkan 100 juta. Nah, ibu juga utang di bank, jaminannya itu sertifikat. Sertifikat tanah. Utang saya di sini misalkanlah 300 juta. Ya. Terus saya pikirin berutang Reski. Misalkan lagi pinjam juga uangnya Reski. Ini 50 juta. Ya. Terus ada tokonya Desi punya toko elektronik misalkan.
Di tokonya Desi, saya cicil misalkan lampu kulkas, ya, TV, pokoknya barang-barang elektronik totalnya itu misalkan lah 50 juta. Banyak kan ya? Kalau kasusnya seperti ini, orangnya terlalu banyak utang, ya, lihat dulu yang mana hak kebendaan di sini, yang mana hak perorangan, yang mana hak kebendaan di sini. Desi. Ini hak apa ini? Benda. Hak apa? Kebendaan. Hak kebendaan. Yang di bawah juga. Bang, kenapa nih bang bisa jadi hak kebendaan? Jadi memang di sini cuma perjanjian utang piutang, tapi ada jaminannya. Ya, ini yang jaminan yang berupa hak kebendaan. Di sini dulu juga hak kebendaan. Kalau ini cuma perjanjian jaminan. Paham ya? Nah, jadi kan kalau ada perjanjian utang piutang, misalkan ibu bikin perjanjian pinjam sama Juli tadi, tapi saya buatkan perjanjian tambahan berupa saya jaminkan misalkan saya punya emas, kalung, segala macam, di sini itu juga menjadi hak kebendaan. Kenapa? Karena hak perorangan dari perjanjiannya hanya bersifat hak perorangan, tapi karena ada tambahannya berupa jaminan hak kebendaan. Ya, jadi kalau misalkan saya bikin perjanjian pinjam 100 juta, boleh bu, tapi apa jaminannya? Ya, oh saya punya kalung, ini kalungku harganya 150 juta, pegang dulu, nanti saya lunasi baru saya ambil. Oh iya, itu kalau ada jaminannya di sini, berarti ini menjadi hak kebendaan. Ya, jadi hak perorangan bisa menjadi hak kebendaan ketika ada perjanjian tambahannya istilahnya. Perjanjian pokoknya utang piutang, perjanjian tambahannya berupa jaminan benda, ya, menjadi hak kebendaan. Kalau dia hak kebendaan, namanya right of preference, hak yang didahulukan dalam pembayaran. Meskipun saya duluan pinjam sama Juli, bank yang kedua, ya, bank sama toko Desi ini harus didahulukan karena dia pemegang hak kebendaan. Juli sama Rizky nanti di belakang kalau dibalik, ya, karena itu kedudukannya. Cuman didahulukan yang satu, yang konkuren tidak didahulukan. Meskipun pertama saya pinjam di sini, tapi dia tidak didahulukan. Paham, Hardianto? Nah, terus kedudukan antara sesama kreditur. Maksudnya kedudukan antara sesama kreditur, kedudukannya ini 4 orang. Kedudukannya Juli tadi sama Rizky, karena dia pemegang hak perorangan, ini sederajat. Sedangkan si bank sama Desi ini diprioritaskan, ada prioritas. Bank harus dibayar lebih dulu karena dia di luar. Ya, ini yang maksudnya prioritas. Nah, ini prioritas. Ya. Paham? Terus, ya kan? Hak kebendaan mendapatkan prioritas, harus didahulukan di dalam pembayaran. Makanya dia preferensi tadi didahulukan, terus diprioritaskan. Kan kalau tidak didahulukan berarti kita prioritas, toh? Iya. Terus, ya, jadi kalau kamu didahulukan, misalkan dalam hubungan, misalkan kamu didahulukan, kamu mendapatkan prioritas. Ya, tapi kalau misalkan kamu dulu, temanku dulu, teman main game, berarti tidak. Tunggu dulu. Jangan sibuk kayak ini. Ternyata dia tiba-tiba kamu bukan prioritas. Mana? Terus. Perhatikan lagi kembali. Kedudukan dalam kepailitan. Kepailitan itu adalah gugatan untuk mengajukan seseorang menyatakan pahit sampai bankrupt, bangkrut. Ya. Misalkan ini, saya tadi ditagih terus sama ini. Saya tidak mampu bayar atau saya tidak mau bayar.
Dua macam itu orang kalau ditanya itu tidak mampu bayar atau tidak mau bayar, gitu. Ya Bu. Kalau saya tidak mau bayar secara sukarela, empat pihak ini bisa mengajukan kepailitan ke saya. Oh, ini Ibu Julia ini terlalu banyak utangnya, ya. Ada di asetnya saya tidak mau bayar utang, sudah jadi tempo, ajukan di kepailitan. Di kepailitan, lihat dari kedudukannya. Kalau kedudukannya ini namanya kreditur ya, karena dia yang punya hak tadi. Saya yang debitur, iya loh. Kedudukannya kalau dalam kepailitan untuk hak kebendaan itu separatis. Separatis itu artinya dipisahkan. Ya, saya ulangi, separatis itu artinya dipisahkan. Kenapa dia separatis? Kenapa dipisahkan? Kayak tadi nih, dia mendapatkan hak didahulukan, dia mendapatkan prioritas, jadi hak dikasih bisa memang. Ya, misalkanlah asetnya saya total semuanya harta saya yang ada, termasuk yang ini, benda-benda, misalkan hanya, misalkan aset saya hanya 400 juta, berarti ada yang tidak bisa dibayar di situ. Ya, Bu. Nah, kalau kasusnya seperti ini, untuk hak kebendaan dia dikasih keluar dulu, dikasih pisah dulu. Oh, bank 300 juta, bilang memang di sini. Jadi sisa 100. Habis bank, oh pokoknya diisi 50 juta, keluar bilangnya di sini. Sisa 50 juta. Nah, Juli sama Reski tadi kedudukannya sederajat. Tidak boleh bilang, oh Juli dan tempatnya berpinjam dulu, itu dibayar duluan, misalkan. Tidak bisa, kenapa? Karena kedudukannya sederajat. Apakah Juli sama Reski nanti disesuaikan yang mana dilakukan pembayaran, apakah sama rata atau gimana? Paham ya? Nah, jadi itu resikonya kalau pemegang hak perorangan. Nah, dia juga bersaing, ya. Karena tadi dia sederajat, dia mau tidak mau bersaing Juli sama Reski. Saya yang dibayar lebih dulu karena saya tempat pinjam pertama. Jadi seperti itu. Walaupun lebih banyak utangnya di Juli. Biar tidak ada yang didahulukan. Ini namanya sederajat. Ya. Apakah 30 dikasih ke Juli, 20 ke Reski, atau ke 3 dikasih ke 15, nanti ditentukan ada namanya kurator. Kalau ditentukan baik ya. Bilang Bu, kasih ke Juli karena dia tempatin. Begitu memang resikonya kalau itu konkuren. Jadi apa yang kalian bisa pelajari di sini bahwa kalau ada perjanjian perhutanan, usahakan ada jaminan kebendaan. Ibu kalau gitu. Ya. Kalau ditipu ada resiko. Ya, sudah lulus belajar hukum masih mau ditipu. Ya. Bisa didapat hak dalam kalau ditipu. Kalau ada perjanjiannya. Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada hukum. Dia ada melihat kan perjanjian kan barang. Atas nama ini. Bu dia kasusnya ini. Apalagi benda bergerak. Ya. Bu, Ibu, suka. Ibu lupa kasih tahu kalau penyerahan itu ada namanya penyerahan secara sukarela. Kalau kamu kasih pinjam seseorang benda bergerak, berarti kamu serahkan secara sukarela. Berarti dia melawan hukum, ya. Kalau dia tidak kasih pinjam, berarti mencuri. Iya dong. Kalau dia kasih pinjam itu namanya penyerahan secara sukarela. Resiko penyerahan secara sukarela, terutama untuk benda bergerak, pasti itu bisa dialihkan ke pihak lain. Jadi kamu harusnya dari awal sudah tahu resiko seperti ini. Oh, jangan kasih pinjam orang sembarangan. Ya. Jadi makanya dipelajari kenapa pendidik hak perorangan dengan hak kebendaan supaya kalian tahu posisinya. Paham ya? Jadi kalau misalkan nanti di kampung kalian jadi tuan tanah, misalkan apa orang juga mau pinjam bisa di kalian, usahakan ada jaminan. Jangan cuma jadi perjanjian utang piutang, usahakan tambahkan dengan perjanjian tambahan berupa jaminan kebendaan. Harus ada jaminannya Bu. Ya, dalam agama juga begitu ya. Kita dalam agama Islam juga diperbolehkan itu untuk memegang jaminan. Ya, usahakan kalau perjanjian yang meminjam ada jaminan untuk dia pegang. Sebarang ibu jaminannya. Jaminan kebendaan. Hati-hati ya. Perhatikan dulu. Hati-hati juga perjanjian itu tidak sembarangan. Misalkanlah,
oh bikin perjanjian utang piutang. Kalau saya tidak mampu bayar utangku, maka kamu akan menikah dengan anakku. Bisa. Mana boleh? Itu tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena bukan kebenaran itu. Itu orang yang